Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran ketiga, yakni koreksi tinggi. Tinggi diukur pakai sekstan. Yang dipegang oleh mualim itu namanya sekstan untuk mengukur tinggi benda angkasa. Sebelumnya, baiklah kita lihat pelajaran yang lalu, yaitu sistem koordinat cakrawala. Unsurnya azimut dan tinggi. Sekarang mau melukis benda angkasa azimut 135 dan tinggi 45. Jadi dari N dilukis 135, dapat titik K. Lewat titik K dilukis lingkaran vertikal. Pada lingkaran vertikal dilukis tingginya 45 derajat. Disitulah benda angkasa yang koordinatnya azimut 135 dan tinggi di 45 derajat. Nah, sekarang ini poros angkasa, ini ekuator angkasa, derajah adalah lingkaran besar yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan angkasa. Derajah yang lewat di zenit dan nadir disebut derajah utama atau prime meridian. Oke, kita ke pelajaran hari ini. Koreksi tinggi. Pertama kita lihat dalam ilmu alam ada namanya pembiasan. Jika satu sinar melewati kepadatan yang berbeda, maka sinar tersebut dipatahkan arahnya. Kalau makin padat, maka mendekati normal atau garis tegak lurus di permukaan di mana sinar masuk. Kembali dia ke udara, maka sejajar lagi dengan yang tadi. Karena dari yang padat ke renggang, maka dia menjauhi normal. Tapi sinar yang tegak lurus permukaan di mana sinar masuk, maka sinarnya tidak dibiaskan. Sekarang makin padat. Kita lihat. Jadi sinarnya dari yang renggang ke yang padat dipatahkan mendekati normal. Makin padat, dia patah mendekati normal. Makin padat, maka patah mendekati normal. Jadi seolah sinarnya melengkung. Sekarang, kalau sinar tegak lurus, tetap tidak dibiaskan. Oke, sekarang kita masuk ke koreksi tinggi. Semua apa saja nggak ada yang benar mutlak, pasti ada salahnya. Ini adalah permukaan bumi. Ini mata penilik P. L adalah permukaan laut. Ini adalah cakrawala setempat, bidang rata-rata air yang melewati mata penilik. Ada lagi cakrawala sejati, bidang datar sejajar cakrawala setempat tapi melewati pusat bumi. Sekarang ada matahari
sinar dari matahari melalui atmosfer yang kepadatannya makin padat, makin ke permukaan bumi. Jadi sinarnya jadi melengkung. Karena sinarnya melengkung, matahari M dilihat oleh P pada M1. Jadi terjadi kesalahan sebesar sudut MPM1. Kesalahan itu sudut disebut refraksi. Refraction bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia sekarang refraksi. Walau dulu disebut lengkungan sinar astronomis. Sekarang refraksi simbolnya R. Jadi ini tinggi yang diukur pakai sextant. Kita mau dapat tinggi sejati kecakalan setempat dulu. HT true altitude. Tinggi ukur HO observed altitude. Jadi altitude tinggi H simbolnya. Jadi untuk mendapatkan tinggi sejati atau HT, maka tinggi yang diukur di lagi rekaman. Tinggi yang diukur sekarang harus dikoreksi dengan atau dikurangi di sebesar sudut refraksi. Nah, ini yang disebut koreksi tinggi. Yang pertama refraksi. Karena sinar melengkung. Yang kedua, sinar dari mata penilik ke permukaan bumi juga dibiaskan. Sehingga terjadi lingkungan sinar bumiawi. Tadi lingkungan sinar astronomis. Nah, ini tepi langit yang kita lihat. Disebut tepi langit maya. Visible horizon. Seharusnya tepi langit itu menyinggung ke permukaan bumi. Atau tepi langit sejati. Tapi kita mengukur sudut antara cakrawala dengan tepi langit maya ini disebut penundukan tepi langit maya. Bahasa Inggrisnya dip. Dip ini bukan kependekannya, dip aja. Jadi sudut ini, sudut cakrawala dengan tepi langit maya ini disebut dip. Tepi langit maya dengan tepi langit sejati disebut PTLS, penundukan tepi langit sejati. Bahasa Inggrisnya tak tahu saya. Jadi tinggi yang diukur sudah pasti kemana yang kita bisa lihat. Jadi ke tepi langit maya. Untuk mendapatkan tinggi sejati ini, kelebihan lagi sebesar dip. Jadi sekarang harus dikoreksi sebesar dip. Ya. Jadi sudah 2 koreksinya. Refraksi dan dip. Selanjutnya, ini refraksi, ini dip. Benda angkasa diamati dari permukaan bumi. Padahal perhitungan seharusnya ke pusat bumi. Jadi terjadi kesalahan sebesar PSO atau P0. Ini untuk tinggi benda angkasa 0 ya. Sebesar P0. Ini ditemukan oleh Tuan Parallax
Jadi disebut koreksi paralaks. Kita perhatikan, ini S1. Tingginya udah positif. Lebih besar dari H0, H1. Tapi paralaksnya makin kecil. Apalagi S2. Paralaksnya makin kecil. H2, S2. Apalagi S3. Tegak lurus. Sehingga PS dengan OS berimpit. Atau koreksinya 0. Kita perhatikan. Tingginya 90, koreksinya 0. Tingginya 0, koreksinya maksimum. Sebesar P0. Yang berlaku seperti ini adalah cos terhadap tinggi. Maka rumus jadi P0 cos tinggi. Kita buktikan. P0 cos 0. Cos 0 adalah 1. Maka koreksinya P0. P0 cos 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Berarti ini koreksinya 0, tinggi 90. Jadi betul dipakai cos. Maka untuk koreksi paralak dipakai cos. Jadi tinggi ukur tepi bawah untuk dapatkan tinggi sejati dikurang refraksi, dikurang dip, ditambah paralaks. Kalau dari arah benda angkasa ke bumi tambah. Kalau dari bumi ke benda angkasa kurang. Kita lanjut. Yang itu udah 3 ya. Yang keempat, hanya berlaku untuk benda angkasa yang besar saja. Karena kita nggak bisa mengukur tinggi pusatnya langsung. Tapi yang bisa diukur tinggi tepi bawah atau tinggi tepi atasnya. Sehingga perlu koreksi setengah dari garis tengah atau jari-jari. Tapi di sini dipakai setengah garis tengah atau semi diameter SD. Jadi ini berlaku untuk matahari dan bulan saja. Jika ini garis tengah yang diukur tepi bawah, maka tingginya harus dikoreksi ditambah setengah garis tengah. Kalau diukur tepi atas, sudah barang tentu dikurang setengah garis tengah. Jadi rumusnya koreksi tinggi, tinggi ukur tepi bawah, kurang refraksi, kurang dip, tambah paralaks, ditambah setengah garis tengah ke tepi bawah. Jadi rumus kita sekarang untuk tepi bawah ditambah setengah garis tengah. Tapi kalau dia diukur tepi atas, dikurang setengah garis tengah. Tapi kalau dia diukur bintang, karena maaf animasinya nggak kurang lancar. Kalau yang diukur bintang udah berupa titik, jadi kita udah mengukur pusatnya langsung, maka tidak perlu setengah garis tengah. Ini sering keluar di ujian UKP. Kalau bisa dihafal. Untuk perhitungan yang deep, dia berdiri sendiri. Argumennya tinggi mata. Untuk yang lainnya disebut koreksi tinggi atau altitude correction. Altitude correction. Ini dalam pengantar praktek nanti kita pakai tabel A2 atau halaman merah. Kita lanjut.
Azimut STCW Manila bilang kalau yang tidak perlu tidak usah diajarkan karena ilmu pelayaran astronomi adalah untuk mencari posisi. Jadi rumus azimut ini ditelan saja, dicatat saja. Ini ada di pengantar praktek nanti. Jadi arah benda angkasa. Jarak benda angkasa dengan ekuator disebut deklinasi. Kalau azimut kecil dari 90, NE ke 90 kalau lebih kecil, berarti benda angkasanya ada dari EZN. Ya, azimutnya lancip. Jadi kalau deklinasi senama dengan lintang, lintang kan utara nih, NPN. Maka azimut lancip. Kecuali jika tingginya lebih tinggi dari EA. EA ini kan tinggi vertikal utama. Jadi karena dia tinggi di EA, udah nyebrang dia ke daerah tumpul. Nah, jadi kalau deklinasi lebih kecil dari lintang nanti harus dihitung EA. Ini rumus menghitung EA. Jadi ada 4 rumus yang harus ditelan saja. Nanti dalam praktek kita hitung. Jika deklinasi selatan ke arah kutub selatan dari ekuator, lintang utara berarti tidak senama, maka azimut adalah tumpul. Si tumpul dia itu. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nanti kita ada kesempatan akan mencoba menghitungnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.